Di bawah kolong langit ini, hampir semua manusia mau jadi yang terbesar. Pingin punya perusahaan yang terbesar, pingin punya rumah yang terbesar, menjadi pemimpin yang terbesar, menjadi apa lagi nih? Menjadi orang yang terbesar, maksudnya terpandang. Nggak ada di bawah kolong langit ini kalau ditanya. Mau yang biasa-biasa aja enggak? Nggak ada. Pasti bilang semua mau yang terbesar. Nggak ada yang bilang saya sih yang kecil-kecil aja. Nggak ada. Semua pasti mau yang terbesar. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menjadi yang terbesar? Tema kita pagi hari ini dalam bentuk sebuah pertanyaan. Siapa mau jadi yang terbesar? Pembacaan Alkitabnya saya ambil dalam Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kita simak baik-baik apa maksud dari pembacaan ini untuk kita. Siapa mau jadi yang terbesar? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya kasih judul, siapa mau jadi yang terbesar? Di bawah kolong langit ini, hampir semua manusia mau jadi yang terbesar. Pingin punya perusahaan yang terbesar, pingin punya rumah yang terbesar, menjadi pemimpin yang terbesar, menjadi apa lagi nih? Menjadi orang yang terbesar, maksudnya terpandang. Nggak ada di bawah kolong langit ini kalau ditanya. Mau yang biasa-biasa aja enggak? Nggak ada. Pasti bilang semua mau yang terbesar. Nggak ada yang bilang saya sih yang kecil-kecil aja. Nggak ada. Semua pasti mau yang terbesar. Ternyata kata terbesar itu juga muncul di perikop yang kita baca pagi hari ini. Murid-murid mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua. Menurut Pak Fanto, boleh nggak kita jadi yang terbesar? Boleh, Pak. Boleh. Alasan Pak Fanto? Ya kita melakukan yang terbaik gitu ya. Kita dikasih talenta berapa, ya kita memanfaatkannya. Thank you Pak Fanto. Berarti nggak salah ya jadi yang terbesar ya? Nggak salah. Pak Sup, boleh nggak kita jadi yang terbesar? Boleh. Boleh. Alasannya Pak Sup? Biar berdampak lebih lagi. Biar berdampak berlebih lagi. Tuhan. Berarti kalau udah dua, udah boleh, berarti kita semua di sini tidak salah jadi yang terbesar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah
Bagaimana menjadi yang terbesar? Yesus pun ternyata nggak melarang atau tidak anti menjadi yang terbesar sama sekali. Untuk menjadi yang terbesar, dia mengambil contoh seorang anak kecil. Nah, bagaimana menjadi yang terbesar? Ada 3 hal bagaimana kita menjadi yang terbesar. Pasal yang kita baca tadi, ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Garis bawahi kata pelayan. Dan di Matius 20 ayat 26 sampai 28, Yesus situ pernah berkata begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti tidak salah yang menjadi yang terbesar. Tapi yang terbesar yang bagaimana dulu menurut Yesus. Karena di sini Yesus memberikan contoh. Kalau kita mau jadi yang terbesar, ternyata yang pertama yang Tuhan inginkan dari kita adalah orang yang terbesar adalah orang yang melayani. Orang yang terbesar adalah orang yang melayani. Sama dengan ungkapan Yesus di Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Jadi kalau kita ingin jadi yang terbesar, maka dia harus menjadi pelayan. Apa sih maksud dari kata melayani? Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayan itu berarti pembantu. Pelayan itu berarti memberikan diri untuk membantu orang lain. Namun banyak dari kita salah dalam memahami, oh kalau saya masuk dalam dunia pelayanan, saya diperhatikan. Sebenarnya salah. Masuk dalam dunia pelayanan, maka otomatis kita menjadi seorang pelayan. Bahasa Yunaninya doulos, keset sebenarnya. Tapi sayang kita sulit membedakan sekarang. Mana yang dilayani dan mana yang melayani. Menjadi orang yang terbesar adalah orang yang melayani. Melayani dalam hal apa? Dalam segala hal. Melayani dalam segala hal. Apalagi Yesus mengambil contoh seorang anak kecil. Berarti kita belajar memulai sesuatu dari yang kecil. Melayani jangan dulu yang besar-besar. Kalau ingin jadi yang terbesar. Mulai dari yang kecil. Jadi orang yang terbesar adalah orang yang melayani. Satu kali ada seorang pelayan Tuhan diundang khotbah. Waktu diundang khotbah, si pelayan ini dikasih tema tentang perempuan yang berdampak bagi dunia. Terus pelayannya bilang begini, wow, temanya berat sekali nih. Wanita yang menjadi dampak bagi dunia. Sampai di sana, sebelum dia membawakan khotbahnya, dia bertanya, kebetulan yang hadir itu ternyata kaum ibu. Jadi Natal kaum ibu. Terus dia tanya begini, siapa di antara ibu-ibu ini yang setiap hari melayani suaminya, buatin kopi, masakin. Siapa di antara ini setiap hari melayani suaminya? Dari 100-an lebih yang hadir, ternyata yang angkat tangan itu hanya segelintir. Akhirnya si pengkhotbah bilang begini, kalau begitu, saya robah temanya. Bukan wanita yang berdampak bagi dunia, tapi saya ubah temanya menjadi wanita yang berdampak bagi keluarga. Pengkhotbah itu selalu bilang begini, ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Kalau di rumah saja nggak bisa melayani suami. Jadi akhirnya tema itu dirubah. Ada banyak orang ingin jadi yang terbesar, tapi dia nggak mau melayani. Jadi poin yang pertama, bagaimana menjadi yang terbesar. Orang yang terbesar
adalah orang yang melayani. Yang kedua, bagaimana menjadi yang terbesar? Ayat 36. Di situ dibilang, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Mengambil seorang anak kecil. Kalau tadi saya bilang, dia anak itu anak kecil, belajar dari yang kecil, melayani dari hal-hal yang kecil, maka poin yang kedua adalah anak kecil, gambaran adalah pribadi yang lemah. Jadi poin yang kedua, ingin menjadi besar, orang yang ingin jadi besar atau orang yang terbesar adalah orang yang melayani yang lemah. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, bukankah poin yang pertama sama poin yang kedua sama? Benar. Tapi kata lemah di sini menunjukkan bahwa kita melayani orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terpenjara, orang-orang pinggir jalan, orang-orang yang ada di pengungsian. Menolong orang yang mungkin dia tidak bisa mengembalikan apa yang kita tolong. Orang-orang yang lemah. Kalau poin yang pertama, melayani dari yang kecil, tapi melayani dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan di kantor kita melayani, di gereja kita melayani. Tapi kali ini poin yang kedua, untuk menjadi yang terbesar, orang terbesar adalah orang yang melayani yang lemah. Kenapa saya bilang melayani yang lemah? Poin yang kedua adalah salah satu titik menjadi orang yang terbesar. Karena ada dua poin yang kita akan pelajari kalau kita melayani orang yang lemah. Yang pertama adalah kita akan belajar untuk introspeksi diri, tahu diri, siapa saya. Ternyata saya nggak boleh sombong. Masih ada orang-orang di bawah yang perlu saya bantu. Masih ada orang-orang di bawah yang perlu saya tolong. Dari sini kita bisa belajar untuk melihat jauh ke dalam, mengintrospeksi diri kita, tahu diri. Tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Bisa jadi kita akan turun ke posisi orang-orang itu. Jadi menjadi orang yang terbesar, melayani yang lemah. Dua poin yang kita bisa pelajari adalah pertama, kita jadi belajar untuk mengintrospeksi diri. Yang kedua dari orang yang terbesar adalah orang yang melayani yang lemah. Pelajaran yang kedua yang kita dapat adalah belajar untuk selalu bersyukur tentang keadaan yang kita alami. Kalau kita lihat orang di bawah kita, pasti kita akan mengucapkan kata terima kasih Tuhan. Kalau saya ada di posisi saat ini, berarti Tuhan izinkan saya lebih dari orang-orang. Satu kali waktu saya sama istri pulang dari Kul, kalau nggak salah, di tempatnya Kak Sinta, naik mobil angkot, sampai di lampu merah, istri lihat orang-orang yang di pinggir jalan itu, tukang ngamen, terus yang penjual asongan, ramai mereka di lampu merah situ. Nyanyi-nyanyi, senang-senang. Terus dia bilang begini, Kak, gimana ya hidup mereka? Tapi mereka senang-senang loh. Ketawa-ketawa. Padahal besok nggak tahu mau jadi apa. Apa yang mau mereka makan? Terus saya bilang begini ke dia. Nah itulah kita belajar. Mereka aja dengan hidup seperti itu. Mereka bisa enjoy. Kita yang sudah diberkati, kadang-kadang masih mau mengeluh, Tuhan kok belum dapat ini, belum cukup dan segalanya. Tapi belajar dari mereka, orang-orang yang lemah ini, mereka enjoy. Berarti kita belajar untuk bersyukur tentang keadaan kita saat ini yang Tuhan beri. Jadi menjadi orang yang terbesar adalah orang yang melayani yang lemah. Mungkin kita akan berpikir bahwa saya memberi duit pun, saya bisa kok melayani yang lemah. Setuju. Memberi kelebihan dari kehidupan kita, mulai harta, melayani yang lemah, itu juga baik, setuju. Tapi kalau kita cuma memberi uang atau membantu dari segi materi, orang lain pun bisa. Walaupun nominal kita berbeda dalam memberinya, tapi orang lain pun bisa. Tapi kalau kita ingin lebih menjadi yang terbesar, mari kita turun belajar untuk melihat orang-orang yang lemah, melayani
orang-orang yang lemah. Yang ketiga, bagaimana menjadi orang yang terbesar. Ayat 34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertentangkan siapa yang terbesar. Saya percaya Yesus tahu apa yang mereka pertentangkan. Tapi waktu ditanya mereka diam. Sehingga Yesus memberi contoh tentang seorang anak kecil, bagaimana menjadi yang terbesar. Ternyata poin yang ketiga, menjadi yang terbesar, adalah orang yang terbebas dari kepentingan pribadinya. Yang ada hanya kepentingan Tuhan. Bagaimana kita dalam melayani? Kenapa saya mengambil konteks dalam pelayanan? Boleh juga kita pakai ini dalam konteks keseharian. Bagaimana kita melayani yang lemah, melayani dalam rumah tangga dan sebagainya. Tapi poin yang ketiga, bagaimana menjadi yang terbesar? Bahwa orang itu sudah terbebas dari kepentingan pribadinya untuk melayani Tuhan. Sebab kalau dia punya kepentingan pribadi dalam melayani, maka dia nggak akan sungguh-sungguh dalam melayani. Banyak orang masuk dalam dunia pelayanan, dia punya kepentingan. Sehingga waktu dia melayani dan masuk dalam dunia pelayanan, ada sesuatu yang dia kejar di situ. Kepentingan pribadi Anda dilunturkan sama sekali. Yang ada hanya kepentingan Tuhan. Banyak dari kita, kadang-kadang waktu melayani di dunia pelayanan, kita sulit membedakannya. Misalnya begini, kita masuk dunia pelayanan, kita masih membawa atribut yang ada di dunia. Katakanlah, misalnya contoh, Pak Fanto seorang jenderal. Waktu dia masuk ke dalam dunia pelayanan, dia masih membawa atribut jenderalnya. Sehingga waktu orang mendekati Pak Fanto, dia merasa ising. Nggak bisa. Karena apa? Karena ada gap. Dia juga punya kepentingan di dalam. Setidaknya orang yang mau melayani, dia melepaskan semuanya itu. Kepentingan pribadinya semua dilepas. Sehingga dia mampu melayani untuk orang yang paling atas dan orang paling bawah. Dan yang kedua, melayani yang lemah. Kalau kita punya kepentingan pribadi, saya terlalu yakin punya motivasi yang salah. Kalau kita punya kepentingan pribadi. Saya keingat dulu waktu saya masuk GBI Kebon Sirih. Waktu masuk GBI Kebon Sirih, pelayanan di GBI Kebon Sirih, ya nggak ada motivasi lain sih, nggak ada kepentingan lain. Nggak pernah kebayangkan untuk menjadi PDP, pendeta depan pintu, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah terbayangkan untuk jadi PDM, pendeta dekat mimbar, nggak pernah. Apalagi PDT, pendeta dekat Tuhan, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Pokoknya masuk Kebon Sirih, nggak pernah terpikir untuk jadi hal-hal itu. Full timer kah atau apa, nggak pernah sama sekali. Tujuan terbesar saya dulu, waktu masuk Kebon Sirih, adalah jadi pengajar sebenarnya. Karena waktu masuk Kebon Sirih pertama kali, ikut di tempatnya Pak Herman, cool, langsung ikut kom. Jadi lihat orang ngajar, langsung bicara di hati. Aduh Tuhan, saya pingin nih, kayak orang tersebut. Pingin jadi pengajar. Jadi kalau di tempatnya Pak Herman sering libur, misalnya, komnya Senin ada, besok nggak ada, baru Kamis juga ada, kadang-kadang banyak libur, maka saya pindah ikut kom. Saya ikut di Plaza Senayan, yaitu Gereja Indo, Gatot Subroto. Karena di situ dari Senin, Rabu, Jumat, kayak kita seperti ini, yang Senin, Rabu, Jumat yang banyak itu. Setiap Senin, Rabu, Jumat itu kom ada, sehingga cepat selesai. Habis ikut kom 100, ikut kom 200. Selesai kom 200, ada reuni peserta kom. Ketemu dengan almarhum Abraham Lalamenti. Saya bilang, Pak, bagaimana mau jadi pengajar? Dia bilang, oh kamu harus minta rekomendasi dari gereja. Oh, gitu. Kamu dikasih rekomendasi sama gereja dulu, baru kamu bisa ikut diklat guru kom. Gak heran, awal pertama saya masuk Kebon Sirih, dari satu sisi dalam tanda petik, ya
ada kepentingan pribadi sebenarnya. Itu juga salah. Walaupun kita mungkin pikir, Afar nggak salah kok itu menjadi guru kom. Tetap udah salah sebenarnya. Motivasi pertama mau jadi guru kom. Padahal melayani adalah membuang segala kepentingan pribadi untuk kepentingan Tuhan. 3 poin ini buat kita pagi hari ini. Kalau Pak Sulaiman bilang sebentar lagi, karena kita sudah masuk masa-masa Advent, masa-masa tentang penderitaan Kristus untuk masuk Paskah, 3 hal ini, bagaimana menjadi yang terbesar? Orang yang terbesar, ternyata boleh, Tuhan nggak larang. Kita boleh jadi yang terbesar, tapi terbesar menurut Yesus adalah orang yang melayani. Yang kedua, yang terbesar adalah orang yang melayani yang lemah. Yang ketiga, orang yang terbesar adalah orang yang terbebas dari kepentingan pribadinya. Yang ada hanya kepentingan Tuhan. Maka kita bukan cuma terbesar di dunia ini, tapi di pemandangan Tuhan, kita adalah orang yang terbesar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.